Halo, nama saya Jeremy Erik Santoso, sing dipanggil Erik. Saya dari kelas LA10 dan saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai visual thinking dalam bisnis model dan juga implementasinya sesuai dengan ide bisnis yang saya tentukan. Yang pertama adalah definisi. Visual thinking bisa dikatakan adalah menggunakan alat visual seperti gambar, sketsa, diagram, dan catatan post-it untuk dibuat dan didiskusikan. Dan karena mengingat bahwa model bisnis itu adalah konsep yang kompleks, sehingga untuk mempermudah adalah menggunakan visual thinking. Dan bisa dikatakan visual thinking secara simple adalah kita membuat suatu gambar, membuat suatu tulisan yang mungkin bisa mempermudah dan bisa lebih memperjelas ide kita jika kita komunikasikan dengan orang lain atau dengan karyawan-karyawan atau dengan tenaga-tenaga kerja yang lain sehingga bisa jelas dan tidak ada miskomunikasi. Satu cara untuk menggambarkan visual thinking kita dan bisa mencurahkan visual thinking kita adalah menentukan post-it, catatan post-it. Catatan post-it adalah alat yang sangat diperlukan yang dicerminkan semua orang tentang bisnis model agar tetap berguna. Catatan post-it berfungsi seperti wadah ide yang dapat ditambahkan, dihapus, dan mudah dipindahkan. Maksudnya adalah seperti kita bisa mencurahkan ide kita sebanyak-banyaknya dalam suatu catatan, namanya catatan post-it, yaitu menulis di dalam suatu note, sticky note yang kecil, kita tulis dengan spidol, begitu, lalu kita bisa tempel di tembok atau di mana, dan nanti dari situ kita bisa memilah ide bisnis kita yang sesuai, yang sempurna, baru kita bisa menentukan bisnis model secara sempurna dan jelas sampai akhir. Begitu. Lalu yang kedua bisa menjadi gambar. Gambar merupakan satu elemen yang kuat juga dalam post-it karena itu bisa mempermudah dari yang kita pikirkan. Anggapannya itu seperti kita misal menggambar suatu mobil dengan body kit yang bagus, begitu dengan modifikasi yang bagus, lalu kita tunjukkan ke orang lain dan orang lain mungkin bisa menafsirkan lain-lain dan nanti dari situ kita bisa memilih tafsiran yang sesuai dengan keinginan visi misi perusahaan kita ke depannya begitu. Jadi gambar merupakan adalah satu cara yang lebih mempermudah dari post-it sehingga bisa menemukan ide secara cepat, secara efektif dan seefisien. Lalu ada beberapa cara juga, ada beberapa manfaat juga maksudnya, yaitu dari visual thinking. Yang pertama ada understand the essence. Understand the essence sendiri juga dibagi, yaitu ada tata bahasa visual, menangkap gambaran besarnya, dan melihat hubungan. Tata bahasa visual yaitu visual thinking juga bisa memberikan kelebihan di mana kita bisa menunjukkan maksud dan juga bahasa yang lebih formal dan juga bisa lebih mudah supaya memperjelas ide bisnisnya kita ini seperti apa dan juga bisnis model yang nanti kita buat ini seperti apa. Lalu menangkap gambaran besarnya dari suatu gambar atau dari suatu diagram atau dari suatu sketsa kita bisa buat dan kita bisa tafsirkan, kita bisa mengutip manfaatnya dari gambar itu atau mengutip kelebihannya dari gambar itu dan mungkin pasti tafsiran orang akan beda-beda. Dan kita dari situ bisa mengambil secara cepat seperti yang saya jelaskan dari awal, yaitu mengenai gambar tadi. Lalu melihat hubungan. Memahami model bisnis tidak hanya membutuhkan mengetahui elemen komposisi, tapi juga memahami saling ketergantungan antara elemen ini
lebih mudah diungkapkan secara visual daripada melalui kata-kata. Jadi mungkin dari gerak, dari gambar, dari sketsa itu lebih gampang, dan juga jika misal kita ingin berkomunikasi lebih gampang juga ditafsirkan oleh orang lain. Yang kedua adalah enhanced dialogue, dibagi menjadi 3 titik referensi kolektif, bahasa bersama, dan pemahaman bersama. Explore ideas, yaitu dimana kita bisa mengeksplor ide-ide secara lebih besar. Jadi jika kita menggunakan visual thinking itu akan lebih mudah menemukan ide sebanyak-banyaknya, baik itu ide yang mungkin tidak akan masuk akal sampai yang masuk akal bisa kita temukan dengan baik. Dan itu juga bisa kita masukkan dalam elemennya. Misal suatu customer segment, kita bisa mengetahui ide customer segment dengan baik. Misal kita ingin menjual body kit mobil, misalnya ide bisnis saya tentukan adalah body kit mobil, begitu. Saya ingin menargetkan kepada segmen customer yang penyuka mobil atau seorang petrolhead. Petrolhead itu adalah seorang komunitas yang menyukai mobil, begitu, yang benar-benar suka dengan dunia otomotif, atau car enthusiast, atau orang yang suka modifikasi mobil. Nah, itu adalah target customer segmen saya misalnya. Nah, itu bisa lebih mudah diperjelas dengan mencurahkan ide-ide sebanyak-banyaknya, begitu. Lalu ada improve communication. Salah satu kelebihan dalam visual thinking adalah seperti yang saya tadi katakan, yaitu improve communication. Dalam hal mengkomunikasikan bisnis model, dan elemen terpentingnya sebuah gambar benar-benar bernilai 1000 kata. Maksudnya adalah gambar satu ini yang kita buat misalnya itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang dan bisa membuat value yang lebih banyak, begitu. Dan seperti halnya suatu gambar, pastinya ada estetika, ada kecantikannya juga yang membuat orang tertarik dan orang bisa mengambil value-nya dan bisa ditafsirkan ke orang lain. Nah, itu adalah salah satu kelebihannya dalam visual thinking. Nah, bisa dilakukan secara sederhana kalau kita yang melakukannya, yaitu seperti tadi saya katakan tadi, kita bisa memulai dengan membuat suatu diagram bisnis model, lalu kita tempel dengan kertas. Begitu jika kita ingin melakukan post-it atau kita langsung menggambarnya. Misal body kit mobil, kita ide bisnis body kit mobil. Untuk key partner misal dengan suatu orang yang menjual bahan baku body kit mobil, misal fiber atau besi atau karbon dan lain-lain. Habis itu tukang, misalnya tukang las adalah key partner. Lalu value ide bisnis body kit mobil misalnya, yaitu menambah kecantikan suatu mobil, menambah suatu estetika dalam mobil, sehingga bisa meningkatkan nilai value itu mobil sendiri dan juga body kitnya. Lalu bisa menambah mobil semakin menjadi lebih keren, dan tidak jadi mobil yang kelihatannya biasa saja bisa menjadi lebih keren. Customer segmennya juga sama seperti tadi saya katakan, yaitu misal car enthusiast atau penyuka modifikator mobil, petrolhead, begitu, bisa dengan gampang mengetahui ide bisnisnya kita dan bisa memiliki komunikasi yang kuat, kredibilitas yang kuat antar perusahaan dan juga dengan customer dengan menggunakan visual thinking dalam bisnis model. Itu saja penjelasan saya dan pemahaman saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.